Tes, tes. Ya, halo Rizky. Iya. Anda dengar suara Bapak? Ya udah Pak. Udah. Kita tunggu. Tadi ada berapa? 4 orang kalau tak salah tadi, dah. 3 tempat tadi ya. 3 Pak sama Haji dan Marianto. Nah, ya. Ntar lagi, itu kan udah Bapak kasih link yang baru tuh. Iya Pak. Kita tunggu lagi ya yang teman tadi ya. Iya Pak, baik Pak. Kalau enggak nanti takut pula Bapak nanti ini Bapak record, nanti bisa juga di rekamannya itu nanti bisa juga itu kita apa namanya itu kita putar ulang. Iya Pak. Ketimbang nanti waktunya habis pula kita mulai aja lah ya. Iya Pak. Untuk pertemuan yang keduanya ya. Iya Pak. Nampak? Nampak Pak. Nampak ya. Iya Pak. Jadi untuk pertemuan kedua kita mengupas masalah internet, web, dan search engine. Iya. Jadi internet itu kependekan dari interconnection networking. Adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol Internet namanya. Itu suite TCP strip IP namanya sebagai protokol pertukaran paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Jadi miliaran pengguna. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet working, antar jaringan. Oke. Nah, ini Bapak kutip dari Wikipedia ini yang ini. Kemudian Iya, kalau yang web itu kalian pernah nengok ada www gitu kan? Iya. Website itu banyak awal-awalnya www, nah, umpamanya bukalapak.com tuh. Berarti www 3 Iya. kali itu artinya World Wide Web. Nah, Iya. biasa lebih terkenal dengan singkatan www atau www adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna. www ini sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian dari internet. Jadi search engine ini sama dengan mesin pencari. Ada Google AdWords, kategori layanan Google, iklan, search engine, pencarian Google sebagai saran periklan, biasa disebut juga dengan search engine marketing atau pemasaran berbasis mesin pencari. Google AdWords mempunyai 4 KB atau sekitar 500 kata. Adobe Photoshop Yahoo mengembangkan portal dan search engine internet. Google pengembangan search engine internet nonton. Jadi
mesin pencari itu banyak. Yang kita tahu kan hanya Google, hanya Mbah Google gitu kan. Sebenarnya banyak yang lain, umpamanya untuk melacak foto, melacak lah pokoknya intinya, nanti lama-lama kalian tahu nanti itu. Itu banyak, tidak hanya Google. Kalau dulu ada saingan Google itu Yahoo, yahoo.com, pernah dengar? Pernah, Pak. Kalau dulu yahoo.com ada. Sekarang yang merajai adalah Google. Jadi, itu hanya pengantar sekilas tentang internet, web, dan search engine. Jadi kalau kita mau belajar jurnalisme online, ya itu adalah kita harus tahu dulu. Kita itu menggunakan medianya adalah internet. Jadi kalian bukannya harus memahami cara membuat web, bukan seperti itu yang dimaksud di sini. Kita hanya mempelajari tentang jurnalisme online-nya. Jadi di sini kan sesuai silabusnya kita tidak dituntut untuk tahu tentang jaringan internet, kan tidak, itu dimintanya. Tapi sebelum kita mulai kita harus mengenal sepintas tentang internet, web, dan search engine tadi. Kemudian nah, kita mulai masuk ke jurnalisme online. Jadi jurnalisme atau jurnalistik online dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya website. Nah, jadi jurnalistik online atau jurnalisme online itu dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya website. Nah, seperti itu. Kemudian perbedaan teknis media online dan jurnalisme online. Jadi secara teknis media online dan jurnalisme online itu, ya kalau media online itu medianya, kalau jurnalisme itu ya jurnalismenya gitu. Jadi secara teknis tidak ada perbedaan antara media online dan jurnalisme online. Jadi kadang orang menyebut media online, jurnalisme online, yaitu karena pembentukan dari kampus atau penyusunan mata kuliah jurnalisme online. Sebenarnya jurnalisme online itu yang lebih cocoknya adalah media atau jurnalistik, atau itu untuk medianya itu media cyber namanya kalau di jurnalistik. Tapi nggak apa-apa, kita pakai istilah online saja. Oke? Ya, Pak. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum? Pas? Iya, Pak. Pas ya? Oke. Jadi keuntungan dan kekurangan media atau jurnalisme online itu. Keuntungan jurnalisme online itu pertama audience control. Jadi jurnalisme online ini memungkinkan audiens untuk bisa lebih leluasa dalam memilih berita yang ingin didapatkannya karena informasi dan sumbernya sangat luas dalam waktu pendek. Jadi audience control ini memungkinkan audiensnya bisa lebih leluasa memilih berita. Jadi apa saja berita yang mau dipilih bisa kita searching kan di mesin pencari tadi kan? Nah, Iya, Pak. Lewat mesin pencari tadi. Kemudian keuntungannya non-linearity. Jadi jurnalisme online ini memungkinkan setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri sehingga audiens tidak harus membaca secara berurutan untuk memahaminya. Jadi kadang-kadang kita mencari mungkin khusus tentang pilkada namanya, ya kita ketik aja pilkada ya keluar. Nanti mesin pencari di Google dengan mesin pencari di media cyber itu ada juga tersendiri nanti akan dijelaskan. Jadi stroke and retrieval. Jadi jurnalisme online itu memungkinkan berita tersimpan dan diakses kembali dengan mudah oleh audiens. Jadi kadang berita tahun 2016 kita ketik, kita cari, kadang bisa ditemukan kembali. Nah, itu adalah kelebihannya. Kemudian unlimited space. Jadi unlimited space ini maksudnya memungkinkan jumlah berita yang disampaikan ditayangkan kepada audiens dapat
menjadi jauh lebih lengkap ketimbang media lain. Maksudnya media lain itu ketimbang media cetak mungkin nih maksudnya. Jadi kalau media cetak itu halamannya sudah terbatas. Ya kalau satu halaman gitu. Oh, jadi kolomnya udah terbatas. Kalau media online ini salah satu kelebihannya unlimited space. Mau sepanjang apa saja kita buat beritanya, itu bisa. Mau ya pokoknya sepanjang-panjangnya selagi kita mampu, silakan. Jadi unlimited space. Kemudian immediacy. Jurnalisme online memungkinkan informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung kepada audiens. Jadi tidak ada perantara maksudnya. Langsung cek. Kalau media cetak, perantaranya siapa? Ya loper. Kalau belum sampai loper ke rumah, kita belum baca berita, kan gitu. Kalau ini tidak ada. Ya. Kita bisa langsung mendapatkan informasi itu. Dan kemudian multimedia capability. Jurnalisme online memungkinkan bagi tim redaksi untuk menyertakan teks, suara, gambar, video, dan komponen lainnya di dalam berita yang akan diterima oleh audiens. Jadi multimedia. Kalau televisi kan kalau televisi audio dan video. Nah, kalau teks itu kan agak susah juga dia kalau televisi. Kalau media cetak cuman bisa teks saja sama gambar. Video dia sama suara tidak bisa keluar di koran. Nah, kalau di media cyber atau media online itu bisa lengkap semuanya. Mau tulisan ada bisa, gambar bisa, mau video bisa. Jadi teks, suara, gambar, dan video bisa di media cyber. Itu maksudnya multimedia capability. Itu kelebihannya. Jadi interactivity satu lagi. Jurnalisme online ini memungkinkan adanya peningkatan partisipasi audiens dalam suatu berita. Jadi ada juga berita di media online atau media cyber ini kalian melihat ada kolom komentar di bawahnya. Komentar. Nah, jadi pembaca bisa berinteraksi. Berinteraksi maksudnya mengomentari berita di atas gitu. Jadi kalau di koran mau komentar sama siapa kita, mau ngetik apa gitu kan tak bisa. Kalau televisi ya kita hanya pasif menerima informasi saja ya, apa yang disiarkan di TV ya kita dengar saja. Nah, jadi kalau di media cyber atau media online ya kita bisa berinteraktiviti. Nah, kemudian itu kelebihan media cyber ini juga ada kekurangannya. Ya jangan karena sekarang udah zamannya media cyber kita anggap media cyber itu kelebihannya saja yang ada. Salah itu. Dia juga memiliki kekurangan. Kita harus akui juga kekurangannya. Kekurangannya yaitu jurnalisme online merupakan mainan masyarakat suprarasional. Jadi masyarakat yang tidak tergolong suprarasional tidak akan betah dan dengan mengakses jurnalisme online karena mereka tidak mengakses jurnalisme online akan dilanda kecemasan informasi anxiety. Maksudnya orang-orang ya kalau mungkin generasi kalian mungkin udah termasuk orang yang gadget mania kan, bangun tidur pegang gadget. Iya. Tapi kalau generasi dua generasi ke atas lah mungkin mereka tidak mengerti. Jadi ya mereka ya tentu tidak akan tahu itu. Jadi hanya mainan masyarakat yang supra rasionalnya, maksudnya orang-orang yang bisa mengikuti perkembangan zaman lah. Tapi kalau ya seperti Bapak bilang tadi, kalau generasi milenial sekarang ya bisa. Kemudian masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mengakses jurnalisme online karena harus berada di depan komputer atau membaca segala informasi melalui website dan lain-lain. Jadi masih sedikitnya itu maksudnya untuk masyarakat yang tidak punya handphone ya yang canggih tentu mereka tidak akan membaca berita-berita di media cyber. Ya kan? Kalau yang punya handphone jadul, handphone biasa itu mereka tidak akan
ya tidak akan mengakses berita-berita di media online inilah. Tapi kalau yang sudah milenial tuh ya. Kemudian kekurangannya lagi tidak memiliki kredibilitas. Maksudnya begini, ini karena logis sebab orang yang tidak memiliki keterampilan yang memadai pun bisa bercerita lewat jurnalisme online. Jadi siapa saja juga bisa terkadang menulis. Jadi tidak begitu saringannya antara hoax dan tidak hoax itu sekarang sulit dibedakan. Itu maksudnya. Jadi itu salah satu kelemahannya. Jadi semua informasi itu masuk. Kadang ke grup WA kita, di-share lah. Kadang masuk ke Facebook, kadang kita terpancing juga mengeluarkan isu-isu yang tidak baik. Itu maksudnya karena ini tidak proses verifikasi. Terkadang seperti itu terjadi. Kemudian kita masuk kepada unsur-unsur dan ciri-ciri jurnalisme online. Jadi ada itu dalam unsur-unsur dan ciri-ciri jurnalisme online itu unsur-unsurnya ya seperti ini. Unsur-unsur penulisan yang harus dipenuhi dalam sebuah berita, kriteria media online atau media cyber. Di atas itu ada title, itu judul maksudnya. Ya. Habis itu lead, paling penting, body penting, dan lead kurang penting. Ini unsur-unsurnya, ini kalian sudah belajar. Jadi umpamanya kalau televisi piramidanya bukan seperti ini. Ya kan? Iya, Pak. Nah, piramida ke atas. Kalau untuk media cyber atau online itu sama dengan unsur-unsur penulisannya sama dengan media cetak. Sama dengan media cetak. Jadi kaidah-kaidah yang berlaku di media cetak juga berlaku di media cyber. Oke? Iya, Pak. Unsur-unsur. Nah, kemudian kalau dari unsur tadi tentu kita harus, ini ada judul kan, title. Kita harus tahu juga kiat pembuatan judul itu. Pembuatan judul itu subjek dan predikat sebisa mungkin terdapat dalam satu judul. Lengkap, ringkas, mencerminkan isi berita. Hindari kalimat tanya, lazimnya memakai unsur who atau what. Ini bukan harus who atau what. Lazimnya seperti itu, tapi boleh saja yang lain. Tapi jangan ada kalimat tanya. Umpamanya, mengapa kebakarannya Baganza api-api itu sangat fatal dalam pembuatan judul. Itu tidak boleh. Itu sangat fatal. Kalimat tanya tidak boleh dalam judul. Kemudian kiat pembuatan lead, hindari awal kalimat dari penggunaan unsur when atau where. Jadi lead ini, paling penting ini, kalau bisa hindari dengan penggunaan menunjukkan tempatnya di mana, mengapa, when, kapan. Ya, usahakan jangan ada tanggal dan tempat di lead itu. Meskipun ada kadang-kadang media cyber Jakarta, Bapak baca itu kadang memang mereka membuat when sama where itu di lead. Ada Bapak tengok, karena mau meringkas, mereka langsung gabungkan di situ when sama where-nya dengan hal yang penting, paling penting itu di atas. Jadi lebih ringkas jadi beritanya, ada juga seperti itu. Tapi kalau dapat di paragraf kedua saja when sama where-nya ini. Kemudian sebaiknya awali dengan unsur who atau what. Kalau untuk lead itu sebaiknya, karena ini yang kita bertuliskan itu biasanya menyangkut tokoh atau siapa dan menyangkut apa yang terjadi. Jadi lebih baik itu yang ditonjolkan. Meskipun tidak harus seperti itu, kalau bisa diusahakan who atau what. Nah, umpamanya. Kemudian hindari there atau this di lead itu sama kayak tadi. Kemudian untuk isi atau body, bahasanya harus padat, jelas, terstruktur, kronologis, mengandung unsur 5W, 1H. Nah, seperti itu. Ini sudah belajar juga kalian nih di mata kuliah lain dan kalian tinggal mengimplementasikannya di media cyber. Dan ini tidak akan kita dalami karena ini sudah kalian pelajari juga.
Kemudian ciri-ciri penulisan berita online itu beberapa karya jurnalistik bisa dimuat di media cetak maupun elektronik. Karya tulis jurnalistik tersebut memiliki kriteria penulisan tersendiri. Jadi untuk cetak dan elektronik itu memiliki kriteria penulisan tersendiri. Bila cetak sekelas harian umum, gaya penulisannya sebisa mungkin yang aktual dan akurat tentunya. Lalu sekelas majalah, berita yang disajikan sebisa mungkin mendalam, bergaya, investigasi, dan atau deep reporting. Jadi kalau majalah isinya juga berita strict news, itu orang tidak akan mau membaca majalahnya karena sudah dimuat di koran dan di online-online. Nah, jadi kemudian sedangkan untuk berita online, penulisan berita diusahakan singkat. Apa? Singkat. Singkat. Nah, jadi ciri-ciri penulisan berita online itu diusahakan penulisannya singkat. Karena biasanya Ya. orientasi pembaca yang membuka situs internet ini memiliki waktu sedemikian singkat. Mereka tidak duduk sambil ngopi. Tapi kalau kalian tengok di film-film dan di mana-mana, kalian biasanya kan nengok kalau film-film lama itu seseorang bapak-bapak biasanya pakai kain sarung, habis itu duduk di kursi di depan rumah, ada kopi 1 gelas. Habis itu dia baca koran gini. Nah, itu namanya orang yang lagi santai-santai butuh waktu lama, bisa bolak-balik koran gitu. Seperti itulah film-film zaman dulu. Tapi kalau untuk media online, sekarang orang kadang sambil nyetir. Karena kesibukan, kemacetan, segala macam. Mereka sambil, kadang di mobil ditaruh tempat HP di depan itu, mereka sambil nyetir kadang baca berita. Tapi biarpun, makanya nggak bisa panjang-panjang. Kalau panjang-panjang, ya nggak akan kebaca kan. Kadang sambil di lampu merah, tengok sebentar. Apa berita hari ini yang hangat? Oke, maka itu maksudnya biar harus pendek. Meskipun ada media online atau media cyber yang beritanya agak panjang-panjang, itu tidak salah karena itu juga bisa panjang-panjang dan banyak gitu. Lalu berikut ciri-ciri penulisan untuk media online. Jadi lugas dan ringkas. Judul ringkas dan tidak kapital. Jadi tidak huruf besar itu. Awali tulisan dengan info paling penting. Gunakan lead eye catching. Gunakan lead dan alinea pendek. Gunakan space kosong alinea. Space kosong alinea ini maksudnya antara alinea itu harus ada spasi. Oh iya, Pak. Jadi kalau digabung media online itu beritanya bercampur panjang, pasti kalian tak mau bacanya, pasti kalian suntuk bacanya. Kan sering juga orang buat anekdot-anekdot di grup WA itu. Tulisannya menyambung sampai ke bawah panjang. Suka anak kalian bacanya kan enggak? Maka itu harus gunakan space kosong alinea. Jadi setiap berita online atau media cyber itu kalian tengok pasti ada spasinya. Ada space kosong alinea namanya. Jadi kan gunakan bahasa yang sederhana, itu bahasa jurnalistik. Kemudian cantumkan sumber. Kalau dia memang kita melink sesuatu, dari umpamanya kita mengutip dari sesuatu, ya cantumkan linknya. Kemudian cari kata-kata yang bisa dipadukan dengan gambar, audio, maupun video. Cari kata-katanya yang bisa dipadukan dengan gambar, link, video. Kemudian gunakan bullet and numbering. Bullet numbering itu sama dengan kita mengetik kayak di Word, ya kan? Kita rapi-rapikan gitu kan. Nah, di media cyber gitu juga harus rapi. Buatlah karya orisinil hasil pribadi bukan hasil copy paste. Jadi semoga bisa mengerti untuk materi kedua ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, media itu ada perusahaannya sendiri ya, Pak? Ya, ada perusahaannya sendiri. Kan lagi pandemi. Gimana tuh, Pak, perusahaannya itu? Lagi pandemi. Jadi, kalau lagi pandemi sekarang, wartawan itu sebenarnya harus kerja dari rumah juga sama orang kantoran.
Iya. Di mana mau dapat beritanya? Dan bagaimana cara menggaji karyawannya? Nah, itu sekarang yang susah tuh. Semua lini terkena oleh pandemi ini, termasuk media. Perusahaan-perusahaan pers sekarang pada pusing. Karena pemasukan semuanya kurang. Pemasukan rata-rata ya hampir-hampir nol kadang satu bulan. Kadang orang pengiklan tuh kadang-kadang macam mana orang mau masang iklan karena mungkin produknya tidak laku. Tentu dia tidak ada lagi biaya iklannya. Semua karyawan kadang dirumahkan, pemangkasan-pemangkasan. Termasuk juga dengan perusahaan pers yang di baik media online, cetak dan elektronik sekarang semuanya terimbas. Jadi bukan berarti kalian anak komunikasi putus asa. Jangan. Kita harus tetap bangkit karena perusahaan pers mulai banyak yang pening. Generasi seperti sekarang apakah akan putus asa? Tidak boleh. Dan harus tetap berusaha. Nanti akan ada formulasi untuk mencari berita seperti ini. Ini contohnya nih. Kalau di pemerintah Provinsi Riau, mereka setiap acara mereka melinkkannya atau live streamingnya di YouTube. Jadi sebagai jurnalis kita buka saja YouTube pemerintah itu di rumah. Oh, lu ada gubernur lagi pidato tuh. Kita catat apa pidatonya. Oh, berarti ambilnya dari situ lah. Ya? Boleh. Karena live streaming itu kita sebutkan sumbernya, kan sama dengan live streaming itu kita menyaksikan acara itu. Karena makanya harus diambil dari YouTube yang betul-betul official atau original milik Kominfo Provinsi Riau umpamanya kan. Karena yang Bapak pantau cuma seperti itu. Nah, namun saat pandemi ini kadang-kadang wartawan sudah terbiasa ke lapangan, mereka jadi bingung. Mereka tidak bisa kadang menyesuaikan keadaan. Mereka tetap keluar rumah mencari berita seperti biasa. Sementara pejabat sekarang atau acara-acara rata-rata kan memang tidak ada kan. Cuma satu-satu aja yang penting-penting. Karena memang dihindari, memang tidak boleh gitu. Jadi kalau perusahaan pers sekarang tidak berbenah dan tidak berupaya merubah sistem kerja wartawannya, ya nanti wartawannya kena COVID juga tuh. Bisa bahaya. Karena wartawannya disuruh juga ke lapangan. Sementara seharusnya kan wartawan itu di rumah di saat pandemi ini. Kalau ya otomatis pemasukan perusahaan pers jadi berkurang. Paham? Paham, Pak. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini menyangkut tadi masalah internet kan, web, search engine. Web, nah kan kalian ketik kadang www umpamanya riauterkini.com. Nah, makanya pakai www itu. Nah, suatu ruang informasi yang dipakai pengenal global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam namanya. Kemudian ada mesin pencari. Mesin pencari ini salah satu yang handal sekarang digunakan untuk melacak berita hoax. Berita hoax itu maksudnya terkadang orang mempublis atau memainkan video yang diputar itu lain. Nanti dibuatnya narasi audio kata-kata atau tulisannya lain. Itu sering terjadi. Iya. Nah, jadi melalui mesin pencari itu bisa dicari ini video apa gitu. Maka nanti akan keluarlah rupanya video terdahulu sudah ada video aslinya. Seperti masalah COVID. Kan pernah kemarin isu kalian dengar video orang dikubur banyak-banyak. Meninggal karena COVID. Iya, Pak. Pakai eskavator kan. Itu kan sempat berita hoax itu. Itu berita hoax itu.
itu tidak benar. Orang dikubur ramai-ramai pakai ekskavator. Nah, kalau orang yang mengerti dan belajar search engine mesin pencari ini, mereka akan melacak benar atau tidak video ini menggunakan mesin pencari ada itu. Nanti Bapak tunjukkan. Itu video itu ternyata itu adalah video potongan dari sebuah film Contagion namanya. Jadi itu film yang dipotongnya, dikatnya film itu, habis itu video itu di-share-nya kemana-mana dengan telah tag-nya digantinya. Nah, ini orang yang mati di tali, pokok berbagai cara lah digunakan untuk memutarbalikkan fakta. Ada lagi yang ditanyakan? Mengenai search engine tuh Pak, berarti dari situlah kita untuk memilah mana yang berita hoax atau tidak tuh ya Pak? Maksudnya begini, itu pakai teknik tersendiri nanti. Teknik tersendiri itu maksudnya harus ada namanya cek fakta namanya nanti itu. Itu agak butuh sedikit skill. Cek fakta itu orang-orang yang kerjanya memang ngecek fakta isu-isu hoax itu. Nah, itu kadang-kadang itu memang orang-orang yang sudah agak ahli. Ya kalau kita seperti mahasiswa, mengapa kita tidak berpikir seperti itu? Kita bisa saja. Suatu saat saya akan ahli dalam melacak berita hoax ini. Benar atau tidak berita itu? Ya, semuanya pakai mesin pencari. Seperti begini, umpamanya ada orang memposting foto di Facebook atau di mana-mana. Umpamanya ada demo di depan kantor Gubernur Riau katanya kan. Nah, ini sudah mau habis lagi waktunya. Jadi latar foto itu bisa kita cek melalui Google Earth. Tahu kalian Google Earth? Google yang gambar bumi itu. Google Earth namanya, bumi peta. Nanti umpamanya katanya di Pekanbaru. Kita sorot di Pekanbaru. Nanti untuk mengetahui perkantoran yang dimaksud sekitar foto itu, kita pilih yang street view. Street view tahu? Bisa menengok jalan ya Google itu sekarang. Di mana mobil Google itu pernah lewat, nah, kita bisa nengok foto dan lingkungan sekitar jalan yang kita itu. Bisa kita pulang berjalan-jalan kita kan? Nah, bisa kita berjalan-jalan dalam hal itu. Baru kita cocokkan nanti foto yang diposting orang tersebut, baru kita akan cocokkan betul nggak gedung-gedungnya mirip dengan yang dibilangkan itu. Oh betul ternyata ini pagarnya kantor gubernur, ini kantor gubernur. Dari Google Street View, dari Street View itu kita bisa tengok kantor. Kan kita bisa lewat, kita dekat Street View ke kantor gubernur tuh. Ya tahu kan Google Street View tahu kan? Pernah dengar? Iya tahu. Nah, kita lewat kan. Nah, kayak kita nih di jalan Bagan Sapi jalan lintas nih, ini kan pernah dilewati mobil Google tuh. Ah, mungkin udah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, cuman makanya fotonya memang agak usang. Kadang udah ada bangunan baru, memang dia kadang nggak terikut sama dia lagi. Seperti itu Google Street View itu. Jadi ini sebenarnya kalau kalian berpikir dan kalian ada imajinasi dan naluri untuk berkembang, nah ini salah satu yang bisa kalian dalami nih. Kalian cari aja pelacak foto namanya. Kalian ketik aja. Banyak program-program pelacak foto, salah satunya Yandex umpamanya kan. Umpamanya kita mau mencari seseorang atau foto bapak umpamanya kan. Kalian masukkan gambar bapak tuh di mesin pencari Yandex itu umpamanya, nanti akan tahu dia. Nanti keluarlah wajah-wajah orang yang mirip bapak. Ada namanya bapak umpamanya, ada namanya nanti orang di Cina. Semuanya tuh. Nah, nanti kita carilah yang paling dekat. Kita mencari orang nih, umpamanya kita mendapatkan foto seseorang, siapalah orang ini ya, kita bisa cari lewat Yandex namanya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya itu bagian dari mesin pencari. Jadi sekarang mencari tugas lewat Google. Semuanya lewat Google. Semuanya mesin pencari. Ya ini bagian penting. Jadi kalau kalian mendalami ini mesin pencari ini, nah ya istilahnya begini. Ya sekarang pustaka sudah mulai
ditinggalkan orang gara-gara ada Google ini. Orang mencari informasi ya Iya. lewat Google. Semuanya lewat Google. Sikit-sikit buka Google. Ya, termasuk anak-anak kan kalau ujian. Kadang karena ujian di Iya. rumah ini, dia buka Google aja kadang. Termasuk orang-orang tua yang stres mengerjakan tugas anaknya karena dia pelajaran kelas 2, kelas 4 SD, mamanya ditanya ayat-ayat kayak atau pelajaran agama atau pelajaran PPKN itu orang tua sekarang mana ingat lagi. Kadang anaknya merengek minta bantu ya buka Google. Buka Google ya ketemulah Iya. jawabannya kan. Jadi semuanya sudah serba disederhanakan oleh mesin pencari ini. Ini yang search engine ini. Iya. Mesin pencari ini namanya. Jadi kalau sudah seperti ini keadaannya ya semuanya sudah serba ringkas, sudah serba ya semuanya bisa dilacak. Apa saja umpamanya kita tak mengerti, yang lebih mesin pencari itu banyak modelnya. Mesin pencari di YouTube juga namanya mesin pencari, tidak hanya di Google. YouTube itu kan kalau kita mau mencari video sesuatu kan kita ketik juga kan. Mau mencari tutorial umpamanya membuat video umpamanya. Nah, keluarlah di YouTube itu. Itu yang namanya yang kita ketik itu mesin pencari juga namanya. Itu bagian dari mesin pencari. Nah, jadi semuanya bagian dari mesin pencari. Jadi kalau kita terus mendalami ini, akan menjadi orang hebatlah kita. Rajin aja kita searching tentang apa saja setiap hari. Kalau perlu, kalau kalian mau berisi kepala kalian tuh, karena kalian masih muda, masih fresh, searching aja setiap hari kerjanya. Umpamanya apa yang mau kita ketahui tentang antariksa umpamanya. Akan keluarlah video-video antariksa. Tapi lebih enak biasanya kita searching YouTube atau video karena di video itu kita langsung melihat ada audionya, ada videonya. Kalau dalam bentuk tulisan kadang kita membaca malas kan. Tapi kalau video, umpamanya sambil masak atau sambil duduk-duduk, putar videonya, ya kita akan bisa melihat itunya, melihat apa yang kita cari itu. Ya termasuk yang paling sederhana untuk ibu-ibu ya masalah tutorial memasak itu. Pakai mesin pencari juga semuanya. Kalau tutorial memasak kan, masak hari ini, masak apa, itu kelihatanlah di sana kan. Jadi kalau memang kita tidak mengikuti perkembangan, sementara generasi SMP ke bawah itu sekarang, yang SMP, apa tuh? Yang SMP, mereka lebih lihai-lihai itu. Lebih lihai-lihai dari generasi-generasi bapak. Mereka banyak tahu. Terkadang orang tua nih banyak juga bertanya terhadap anaknya. Karena mungkin setiap hari anak-anak sekarang menonton YouTube, mau searching, itu ajalah kerja, main handphone, main game sebentar, nanti dia searching. Pokok pengetahuannya anak-anak sekarang tanpa batas. Gara-gara mesin pencari. Jadi semuanya mesin pencari ini semacam jendela untuk ke dunia luar, semacam hal yang ya sesuatu yang tidak logika menurut Bapak. Tapi itulah anak-anak yang dibekali dengan internet, anak-anak yang dibesarkan dengan internet, dia akan lebih maju ketimbang anak-anak yang sedikit diprotek. Kadang-kadang kan orang tua terlalu memprotek anaknya, sehingga dia tidak tahu apa-apa, dilarang megang handphone, dilarang megang gadget. Nah itu sebenarnya menurut Bapak itu kurang baik juga. Sebaiknya bebaskanlah anak-anak megang gadget, kalau perlu beli paket datanya, jangan sampai habis, tapi tetap dikontrol apa yang dibacanya. Iya, tetap. Ya, apa yang dibukanya. Jadi kalau anak-anak diprotek itu biasanya dia akan kuper dan ya tidak mengetahui teknologi dan nanti perkembangan. Sementara anak-anak yang kerjaannya menggunakan search engine ini, mesin pencari ini, setiap hari itu entah apa-apa
pengetahuannya bertambah. Kadang Ya. kalau dia udah subscribe sebuah YouTube, biasanya kan dia suka subscribe YouTube yang gaming, satu, kemudian YouTube yang kayak informasi-informasi luar negeri yang canggih-canggih itu. Kadang-kadang Iya. maaf cakap lah ya, umpamanya merakit komputer katanya. Kadang-kadang dia kan belum dapat pelajaran itu, tapi karena dia rajin nonton, lama-lama kan dia bisa pandai juga tuh. Paling Iya, tidak benar. anak-anak itu sekarang sudah mulai mengalahkan anak-anak generasi dulu, sangat jauh seusia mereka. Kalau generasi bapak dulu, umpama contohnya umur SMP itu tahu apa baru, nggak tahu apa-apa, nggak kenal yang namanya Amerika, nggak kenal baru yang namanya adat perkawinan, tak kenal yang baru namanya Israel, umpamanya yang paling tertutup informasinya dulu kan. Kalau sekarang nggak ada batas Iya. lagi. Kalau sekarang Iya. nggak ada, gara-gara mesin pencari ini nggak ada batas lagi. Terus Iya. berkembang ya di sana memang kalau yang jelek-jelek ya juga berbahaya juga terhadap anak-anak. Nah, itu makanya harus melalui kontrol yang baik. Ada lagi? Udah paham? Ada yang ditanya lagi? Ya, cukup Pak. Cukup ya? Ya, Pak. Iya Pak. Ini 1 menit lagi. Apakah mau kita lanjut materi ketiga atau besok lagi? Kalau memang mau Bapak lanjutkan, Bapak masih ada waktu. Tapi yang 3 orang itu belum gabung. Nggak apa-apa, nanti videonya ada. Videonya